guys, welcome back to my YouTube channel. So, di video kali ini aku bakalan bikin video nyeritain soal experience aku, pengalaman aku sharing cerita waktu aku breakout dan jerawatan parah. So, aku bakalan bagi video ini jadi 3 video. Jadi yang pertama itu adalah video aku sharing soal pengalaman aku, kapan aku mulai jerawatan, gimana aku handle dan berjuang dengan jerawat aku ini. Dan di video kedua aku bakalan ngasih tahu tentang kesalahan-kesalahan apa aja yang aku buat waktu aku jerawatan. So kalian bakal avoid all these things ya, jangan lakuin itu, oke? Dan di video ketiga aku bakal jelasin produk apa aja yang aku gunain waktu aku jerawatan parah dan waktu aku sudah selesai jerawatan untuk ngilangin bekas-bekas jerawatnya. So, kalau kalian kepo gimana perjuangan aku dari awal sampai akhir, kalian tonton 3 video itu, oke? So, mari kita mulai video pertama. Oke, jadi kapan pertama kali aku jerawatan? Aku mulai jerawatan pertama kali itu waktu SMA kelas 2. Awalnya tuh kayak cuma kecil-kecil gitu, jerawat kecil-kecil gitu, gak terlalu besar dan gak meradang, gak sakit gitu loh awal tuh. Nah, tapi namanya juga perempuan ya, jadi aku gak kuat ada jerawat di pipi aku. Dan aku mencoba untuk ngilangin si jerawat aku itu secepat mungkin. Dan aku mulai search gitu kan, gimana sih caranya ngilangin jerawat. Dan teman aku juga bilang kayak, pakai produk ini aja, pakai produk ini aja. Aku work tahu pakai produk ini. Dan aku pun jadi kemakan omongan orang dan mencoba banyak produk yang teman-teman aku rekomendasiin, yang youtuber rekomendasiin. Aku coba semua itu dalam waktu yang berdekatan gitu. Dan waktu itu pun aku belum terlalu aware dengan resiko kalau misalnya kalian ganti-ganti skincare dalam waktu dekat gitu, dalam jangka waktu yang pendek. Aku belum terlalu tahu itu. Dan karena kenakalan aku itu, karena ketidaksabaran aku itu, akhirnya jerawat aku nambah banyak, nambah parah banget. Bisa kalian lihat ini beneran parah banget jerawat aku waktu itu. Udah banyak banget jerawat aku, udah all over my face, udah kemana-mana. Dan jerawat aku pun udah mulai namanya meradang dan sakit, kayak gak diapa-apain, gak aku pegang pun itu tuh sakit gitu. Setahun berlalu, aku masih ganti-ganti skincare dan jerawat aku pun masih banyak banget. Nambah parah terus selama setahun itu. Dan gak cuma pakai skincare products doang, aku pun coba pakai masker alami. Aku buat sendiri kayak dari tomat, dari madu, dari lemon. Aku coba itu. Jadi kayak semua cara tuh dimasukin ke muka aku gitu, dicoba ke muka aku. Bayangin muka aku tuh kayak apa waktu itu gitu kan ya, kayak mungkin dia udah teriak kayak, "Hey, jangan kebanyakan." I don't give my face a rest gitu, kayak muka aku juga butuh istirahat dan aku nggak tahu itu dan aku nggak peduli itu juga gitu. Aku udah coba cara A, udah coba cara B dan nggak ada yang work buat aku. Dan aku pun mulai ngerasa hopeless, aku mulai ngerasa marah, aku mulai ngerasa kesel, dan pastinya aku pun ngerasa insecure dan I lost my confidence. Aku nggak pede lagi, aku minder banget. Sampai-sampai waktu ke sekolah tuh aku nutupin muka aku pakai masker karena aku malu dengan jerawat-jerawat aku. Terus kayak mau keluar, mau hangout aja aku sampai pakai masker karena aku malu gitu dengan keadaan aku yang sekarang. Kayak aku merasa aku orang yang paling jelek di dunia ini. Dan breakout ini pun gak cuma ganggu fisik aku gitu ya, muka aku, tapi ini juga mulai affect my mentality gitu. Aku jadi orang yang lebih sensitif, aku mudah tersinggung. Kayak orang cuma nanya, muka kamu kenapa? Kok berubah banget sih? Dulu tuh muka lu tuh bersih gitu, gak jerawatan kayak gini. You used to be pretty, but why you suddenly change? Kayak gitu kan, kayak sumpah di situ aku nggak tahu mau jawab apa. Aku tuh sampai nangis malam-malam, kenapa aku harus ngalamin ini semua di masa SMA aku. Kayak aku pengen happy aja gitu, kenapa aku harus ngalamin ini di umur yang sangat early, yang sangat awal gitu. Dan di situ pun aku merasa kayak lingkungan aku, diri aku tuh penuh dengan hawa-hawa negatif gitu ya. Kayak
aku tuh berpikir negatif ke orang-orang, dan terlebih lagi tuh ke diri aku sendiri. Aku gak, I didn't love myself gitu. Aku mulai nyalahin A, nyalahin B, dan aku mulai kayak pokoknya udah bener stres banget waktu itu. Dan suatu hari tanpa sengaja, aku waktu itu lagi scroll YouTube, aku mau nonton vlog, aku nemu satu video di recommendation list gitu. Videonya itu tentang acne story juga, dan itu sangat related banget dengan keadaan aku waktu itu kan. Jadi aku langsung cepet-cepet klik aja, dan aku nonton dari awal sampai akhir tanpa skip. Dan aku bisa bilang video itu adalah life changer aku, pengubah hidup aku, karena dari video itu aku belajar banyak banget. Aku lupa namanya siapa, tapi aku inget banget dia seorang perempuan. Dia dulunya itu jerawatannya parah banget, sampai merah, bengkak kayak gitu, dan itu tuh lebih parah daripada jerawat-jerawat aku. Dan aku kayak, kamu tuh harusnya bersyukur kamu jerawatnya gak separah itu gitu. Di video itu tuh dia bilang, kalau misalnya kamu pengen sembuh dari jerawat-jerawat ini, kamu harus melakukan penyembuhan dari dalam dan luar diri kamu. And I was like, okay, how? gitu. Gimana sih caranya penyembuhan dari dalam itu, aku nggak ngerti gitu. Dan dia bilang kalau misalnya jerawat itu memang disebabkan dari stres juga, bisa disebabkan dari stres, dan iya benar gitu. Jadi kalau misalnya kamu stres, kamu frustasi dengan jerawat-jerawat kamu, itu tuh malah makin nambah parah si jerawat-jerawat kamu ini gitu. Dan aku kayak mikir, oh iya ya benar gitu. Jadi hal pertama yang harus kamu lakuin adalah start to accept your condition and situation and think positively about it gitu. Kamu harus belajar menerima keadaan kamu sekarang dan ambil sisi positifnya dari si breakout ini gitu. Dan aku mulai mikir, apa sisi positif dari breakout ini gitu. Dia bilang kalau misalnya, kamu sadar gak sih di saat kamu lagi breakout ini tuh kamu diajarin untuk lebih kuat dari biasanya. Kamu dulunya tuh gak kuat untuk menghadapi bulian, untuk menghadapi omongan orang, tapi sekarang kamu belajar untuk menghadapi itu semua. Di saat orang-orang ngelihat ke kamu dengan pandangan yang aneh, di saat mereka mulai ngomongin kamu di belakang karena jerawat kamu yang banyak itu, kamu di situ belajar untuk control yourself, kamu belajar untuk mengontrol diri kamu di situ. Dan itu pelajaran yang penting dalam hidup kamu gitu. Gak cuma itu juga, di posisi ini pun kamu belajar kalau misalnya kamu harus lebih cinta sama diri kamu sendiri. Kalau bukan kamu yang cinta sama diri kamu sendiri, terus siapa gitu. Kamu tahu banyak banget orang-orang fake di sana. Mereka cantik, tapi mereka fake. Mereka cuma ngejar buat pujian orang-orang. Mereka cantik karena mereka pengen nyenengin orang-orang, dan itu tuh something wrong gitu. Tapi kamu, walaupun kamu ada di titik terendah dalam hidup kamu jerawatan, tapi kamu tetap bisa tunjukin diri kamu sendiri, kamu show your true colors, you decided to be yourself. Dan di saat seperti itu tuh, your inner beauty show gitu. Ada suatu percikan dalam diri kamu yang buat kamu beda dari yang lain. Dan itu tuh ada di saat kamu menjadi diri kamu sendiri gitu. Dan aku ngerasa, iya sih, selama ini aku selalu ngeluh, aku selalu maksa semua produk, aku selalu maksa ini itu supaya aku bisa ngilangin jerawat aku dengan cepat gitu. Tapi aku gak mikirin diri aku sendiri. Pokoknya aku gak berpikir sehat tentang diri aku sendiri gitu. Jadi aku maksain semuanya, dan itu tuh cara yang salah, dan aku baru sadar itu gitu. Dan disitu pun aku mulai belajar untuk lebih sabar dan punya mindset yang positif, kayak ini tuh gak akan berlangsung selamanya, ini tuh pasti bakalan berakhir, ini pasti bakalan berlalu, dan itu yang harus kalian tanamin gitu. Mungkin ini akan berlangsung lama, tapi ini pasti akan selesai gitu, and you have to believe in it gitu. Kayak Tuhan ngasih kamu sebuah cobaan dengan jerawat kamu yang banyak ini karena dia tuh percaya kamu bisa ngelaluin ini semua gitu. Tuhan tuh pengen kamu tuh jadi lebih kuat daripada sebelumnya gitu. Dan kalian harus ingat, gak semua orang itu ngalamin hal seperti ini gitu. Only chosen people, hanya orang-orang terpilih yang ngalamin ini semua. Dan ingat, di saat kamu udah ngelewatin ini semua, you will be very grateful. Kamu bakalan belajar banyak banget soal kehidupan. Oke, karena waktu itu aku udah sangat putus asa, aku udah gak tahu lagi mau ngelakuin apa buat nyembuhin jerawat-jerawat aku. Akhirnya aku mulai untuk accept all her advice. Aku mulai terima semua
nasihat-nasihat dia dan aku mulai lakuin itu. Dan secara ajaib berangsur-angsur jerawat aku mulai sembuh. Aku waktu itu mulai sabar, aku mulai berdoa, aku mulai menyerahkan diri aku sama Tuhan. Aku percaya kayak ini pasti bakalan berlalu, aku pasti bakalan sembuh. Dan sambil berdoa, aku pun gak cuma diem aja. Aku mulai ambil saran mamaku. Mamaku bilang ya udah coba aja ke dokter. Dulu tuh aku nolak banget ke dokter karena aku takut ketergantungan, dan aku dengar kata orang-orang kalau misalnya ke dokter itu tuh nanti bakalan obat itu ketergantungan, bakal nambah parah dan kayak gini. Aku udah takut duluan dan aku nggak mau pakai obat dokter waktu itu. Tapi akhirnya aku mencoba untuk ke dokter dan aku mulai dikasih salep, aku mulai dikasih antibiotik. Jadi aku udah buang semua skincare aku udah nggak pakai masker natural lagi. Dari pengalaman ini aku beneran belajar banyak banget. Setelah 2 tahun aku fighting with my acne, aku berjuang untuk ngilangin jerawat-jerawat aku belajar banyak banget soal sabar, soal gimana caranya love myself, gak comparing myself to anyone else, karena aku waktu itu juga udah minder dan aku mulai kayak mikir ya ampun dia cantik banget, aku apa kayak gini, kayak aku mulai udah negatif banget pikiran aku. Di situ aku belajar banyak banget. Always take a positive side of everything. Gak semua hal yang buruk itu beneran buruk, pasti ada sisi positifnya gitu. Dan aku pun belajar untuk jadi lebih kuat dan ngandel Tuhan dalam setiap kehidupan aku gitu. Dan aku pun sangat berterima kasih dengan video itu, karena itu benar-benar mengubah pandangan aku, cara berpikir aku tentang breakout ini, dan beneran pokoknya life changer banget deh. Jadi sekian video hari ini. Buat kalian yang kepo kesalahan apa aja yang aku buat waktu aku lagi jerawatan dan skincare apa aja yang aku pakai waktu itu, kalian bisa lanjut nonton ke part 2 dan part 3, oke? See you, bye!